Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030 oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Penetapan ini diumumkan setelah rangkaian proses pilkada yang berlangsung demokratis dan damai. Selanjutnya pasangan Deddy dan Erwan akan menunggu pelantikan untuk pengesahan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Hari ini Kamis 9 Januari 2025, KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih di Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini di samping saya sudah bersama dengan Pak Deddy Mulyadi dan juga Pak Erwan Setiawan. Sebelumnya selamat Bapak sudah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Ini seperti apa nih Pak tanggapannya telah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat? Ya, tentunya ini kan kegembiraan masyarakat Jawa Barat ya, bahwa proses politik yang dijalani kemudian berujung pada pemilihan 27 November 2024 hari Rabu itu menghasilkan kepemimpinan baru dengan tingkat legitimasi publik yang sangat tinggi 62,22%, 14.130.000 lebih 194 suara. Dan ini kan angka tertinggi sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah gubernur di Jawa Barat. Kepercayaan ini tentunya kepercayaan yang harus dijaga karena harus berakhir pada kinerja. Karena kepercayaan yang tinggi kalau tidak diimbangi oleh kinerja yang baik tentunya akan mengecewakan. Sehingga peristiwa ini adalah peristiwa yang ditunggu karena ini adalah rangkaian penetapan itu adalah rangkaian peristiwa menuju pelantikan. Di penetapan oleh provinsi, besok paripurna oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian DPRD berkirim surat ke Mendagri untuk melakukan pelantikan. Sehingga kalau seluruh prosesnya sudah berjalan, maka kita tinggal menunggu pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk Pak Erwan sendiri seperti apa nih Pak? Kesannya sudah terpilih menjadi wakil gubernur Jawa Barat, Pak. Ya, alhamdulillah saat ini kami sudah ditetapkan sebagai pemenang pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024 yang lalu. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat yang telah mempercayakan kepada kami. Insya Allah saya dengan Kang Deddy akan menjalankan itu sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Nah Pak, ini kan masih ada masa transisi seperti itu ya Pak, ya dari sekarang penetapan lalu nanti akan dilantik seperti itu. Nah, akan ada gebrakan seperti apa nih Pak sambil menunggu pelantikan? Ya, saya kan orang yang dalam setiap waktu tetap menjalankan kegiatan-kegiatan sosial. Kita respon peristiwa bencana di Sukabumi dengan cepat. Kemudian setiap hari juga saya menyelesaikan berbagai problem publik di mana tangan saya bisa menyelesaikan itu. Nah, tetapi di masa ini tentunya kan sudah menjadi calon gubernur yang tetap karena sudah ditetapkan. Nah, sehingga saya nanti berkomunikasi dengan Pemprov Jabar secara bersama-sama dalam waktu 1 bulan ini apa saja sih yang harus menjadi prioritas dikerjakan secara bersama walaupun seluruh keputusannya ada di PJ Gubernur. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar untuk melakukan percepatan-percepatan yang deket-deket deh. Lewat kesini sampah kok numpuk sih di Kota Bandung. Walaupun itu wilayahnya kewenangannya PJ Kota Bandung, tidak ada masalah kalau saya memberikan supporting. Sekarang ini coba hitung. Kalau sekarang misalnya 1 rit bikin 3 rit biar jam 8 nggak lagi numpuk. Nah ini kan harus dilakukan. 3 rit tuh dari mana tuh truknya? Harus nambah armadanya berapa orangnya. Kan itu harus dilakukan secara bersama. Nah selama ini kan antara gubernur dengan bupati wali kota ini jalan masing-masing. Nah saya harapkan ke depan nggak begitu. Karena keberhasilan provinsi itu adalah keberhasilan desa. Keberhasilan kelurahan, keberhasilan kecamatan, keberhasilan kabupaten dan kota. Sehingga gubernur itu larut. Jadi gubernur itu larut di apa? Dalam kebijakan bupati wali kota, dalam kebijakan kepala desa. Jadi tidak punya kebijakan sendiri. Karena itu larut, maka dia harus menjadi stimulus, harus menjadi napas, harus menjadi aliran darah. Karena untuk aliran darah, maka anggaran provinsi itu harus larut di anggaran kabupaten kota. Harus larut di anggaran desa. Sehingga itu menjadi napas, bukan anggaran provinsi itu berbeda dengan anggaran kabupaten kota dan desa. Ini polanya akan dirubah seperti itu. Pak, ini kan untuk Jawa Barat sendiri ada 27 kabupaten kota. Untuk pembagian kinerjanya sendiri seperti apa nih Pak? Sebenarnya kan kinerja itu kan kinerja gubernur itu ada di kinerja bupati wali kota.
karena kinerjanya. Jadi bukan OPD menjadi terpisah, kan selama ini yang persepsinya menjadi salah. Kinerja gubernur itu ada kinerja OPD provinsi, bukan begitu. Kinerja gubernur itu adalah kinerja bupati wali kota. Maka karena itu kinerja bupati wali kota, maka kesatuan program antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bupati wali kota dan desa menjadi satu kesatuan. Karena satu kesatuan itulah saya akan membagi pembangunan berdasarkan pendekatan kewilayahan. Dulu Belanda ngasih nyebutnya ekskresidenan, kemudian oleh kita disebut Bakorwil. Kalau nanti akan saya rubah menjadi kantor gubernur wilayah. Karena kantor gubernur wilayah, maka nanti ada koordinasi yang mengkoordinasikan di setiap wilayah dalam setiap waktu. Kan saya juga berkantornya akan berputar. Sehingga ini akan mempercepat seluruh kebutuhan daerah, dan itu bisa dilihat. Dalam setiap sore kan selalu datang bupati wali kota terpilih untuk bercerita. Nanti kayak kemarin Cimahi, apa sih Cimahi problemnya macet? Macet apa? Flyover. Berapa nilainya? 120 miliaran. DED-nya sudah ada. Ya sudah, kita eksekusi tahun depan. Kan gitu, seperti itu. Baik, ini terakhir nih Pak. Mengingat ini jumlah yang memilih ini cukup banyak, 14 juta lebih seperti itu ya Pak. Apa nih yang ingin disampaikan kepada para pemilih dan untuk warga Jawa Barat lainnya? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih pada partai politik yang mengusung dan mendukung saya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih pada para relawan. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warganet. Karena saya menyadari betul bahwa angka 62,22 itu tidak terlepas dari partisipasi warganet. Kedikenalan saya oleh publik itu kan karena warganet menyukai apa yang sering saya lakukan dan itu terdistribusi. Dan saya katakan politik di Jabar hari ini yang sangat murah itu karena dipengaruhi oleh politik media digital, di mana kita tidak usah memperbanyak jumlah baligo, tidak usah memperbanyak jumlah billboard. Kemudian dalam setiap waktu, dalam setiap menit dan detik ada tayangan yang orang dikirim secara masif oleh orang secara sukarela karena kesukaan. Nah, tentunya kesukaan ini tidak boleh menjadi kedukaan, harus menjadi kegembiraan. Bagaimana menjadi kegembiraan? Ya seluruh tuntutan warga Jabar yang biasa disampaikan melalui media sosial pasti saya penuhi berdasarkan kemampuan yang dimiliki seluruh tenaga dan energi gubernur sampai kepala desa, karena itu perangkat yang harus digerakkan. Nah, untuk Pak Erwan sendiri seperti apa nih? Apa yang ingin disampaikan kepada warga Jawa Barat, Pak? Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan warga Jawa Barat. Insya Allah kami akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan bangun Jawa Barat ini lebih baik, bukan berarti sebelumnya tidak baik. Ya, kita akan perbaiki kekurangan-kekurangannya. Kita akan lebih banyak diskusi dengan para kepala-kepala daerah supaya mereka satu programnya selaras dengan yang kami programkan di Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Deddy dan juga Pak Erwan, dan sekali lagi selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat. Mita Handayani, Kaffi Jati, Bandung, Jawa Barat.